Sebentar Ibu Bapak ya, saya mau menyiapkan rekaman recording. Tes 1 3, tes 1 3. Oke. Ibu Bapak mohon izin hidupkan kamera sebentar ya, karena saya ingin ada laporan sedikit tentang kameranya. Oke, Bu Diah, Bu Siti, oke, ya, baik, terima kasih. Mohon ajak lagi satu orang untuk gini ya, karena partisipannya. Oke. Lagi 5 menit, lagi 1 menit saya akan mulai ya. Mohon izin Bu Bapak, jadi saya ganggu kegiatan pembelajarannya sesuai dengan izin dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakah Kurikulum, staf pimpinan yang lain. Saya akan izin melaksanakan diseminasi pendidikan guru penggerak. Jadi Ibu Bapak, para guru di sini, izinkan saya untuk membagikan materi. Oke, baik, kita mulai saja Ibu Bapak. Sebelumnya, sebelum kita mulai kegiatan ini, mohon izin, saya akan share screen ya Ibu Bapak. Ya. Oke, baik. Jadi saya akan menampilkan sebuah materi yang mungkin bagi kita, misalnya apa ya, sudah kita laksanakan sih sebenarnya, tapi ini kita perdalam. Jadi mohon izin Pak, saya akan mulai dengan mengucapkan pengajalium Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, Ibu Bapak, jadi pada kegiatan ini saya Pak Komang Budiannya mohon izin memperkenalkan diri selaku guru di SMA Negeri 2 Banjar ya, Bu Bapak. Saya akan memberikan diseminasi tugas sebagai calon guru penggerak. Jadi teman-teman mungkin nanti ada yang menjadi calon guru penggerak di sekolah kita atau di sekolah lain yang ikut join pada kegiatan ini. Saya akan bagikan tentang bagaimana sih caranya membuat atau menciptakan sebuah budaya positif di sekolah kita. Ya, ini akan saya laksanakan. Sebenarnya sudah kita laksanakan, tapi untuk materi ini saya akan diseminasikan hari ini, yaitu 3 September tahun 2022. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bersedia mengikuti webinar ini. Jadi kita mulai saja, Ibu Bapak. Jadi teman-teman saya, Pak Bu Kusumadewi, Bu Wijayanti, Bu Desa Inten, Bu Desi, dan lain sebagainya yang bisa ikut kegiatan ini. Jadi bagaimana sih cara menciptakan budaya positif di sekolah kita? Ya, kita perlu penting sekali bagaimana ini menciptakan budaya positif. Jadi Ibu Bapak, oke, saya akan lanjut. Nah, budaya positif itu adalah bagaimana cara menciptakan lingkungan yang positif di lingkungan sekolah kita. Ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa kita bisa ambil contoh bagaimana seorang petani dalam menanam tumbuhan padi. Ketika kita menanam tumbuhan padi, itu pasti kita, ini ibarat ya, guru itu sebagai petani ya. Ketika menanam padi, guru itu pasti akan memiliki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, dan juga membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu. Nah, seperti itulah kehidupan kita selaku guru. Menuntun bagaimana kita bisa menyemaikan padi kita, siswa kita itu supaya tumbuh dan baik. Seperti itulah filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang melatar belakangi diseminasi kegiatan hari ini kita. Nah,
Ibu Bapak, jadi apa saja yang kita akan bahas di materi ini sebenarnya banyak sekali sih, namun terbatas 1 jam. Yang pertama adalah bagaimana cara menciptakan disiplin, 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini penting sekali tentang terutama untuk wali kelas ya, wali kelas, teman-teman kita yang menjadi wali kelas, dan bagaimana cara mendidik. Posisi kontrol kita itu di mana di sini. Oke. Nah, posisi kontrol kita itu di mana ketika kita memberikan hukuman kepada siswa kita. Apakah ada kebutuhan dasar mereka yang belum kita terpenuhi? Kenapa anak-anak kita itu menyimpang, melanggar peraturan tata tertib sekolah? Itu kita perlu lihat di sini. Dan ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, di mana posisi kontrol? Apa dampak dan implikasi jika kita memberikan hukuman atau merasa menjadi teman bagi guru, siswa kita, itu ada di sini di materi ini. Dan juga bagaimana cara mengatasi peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang dihadapi oleh siswa melalui sebuah namanya segitiga restitusi. Jadi sebenarnya materi saat ini sebenarnya sangat bagus sekali jika Ibu Bapak mengikutinya. Oke, kita mulai dari paradigma perubahan. Jadi Ibu Bapak, dari paradigma perubahan, oke, coba Ibu Bapak semua peserta, peserta yang ada di sekolah ataupun yang di luar sekolah, coba genggam tangan Ibu Bapak semua. Genggam semua tangan Ibu Bapak. Nah, coba genggam. Ya. Oke, kemudian di dalam genggaman itu taruhlah secarik kertas. Tuliskan benda atau sesuatu yang berharga menurut Ibu Bapak itu sangat penting sekali. Apa saja? Secarik kertas. Ditulis apa saja. Pokoknya hal yang sangat berharga. Ditulis di dalam kertas, kemudian ditaruh di genggaman. Oke, bayangkan saja kalau Ibu Bapak ya. Coba bayangkan. Ibu Bapak menaruh sebuah kertas yang ditulisi hal-hal yang sangat berharga di tangan itu. Kemudian Bapak kepal atau Ibu kepal tangan itu dengan sekuat tenaga. Dengan sekuat tenaga. Oke, bayangkan Ibu Bapak. Oke, baik. Saya akan berikan perintah Ibu Bapak. Oke, saya akan berikan perintah. Ibu Bapak, tolong sekali lagi, gininya apa namanya, tangannya itu tolong dipegang dengan kuat. Karena ada barang berharga yang ada di dalam tangan Ibu Bapak. Baik. Nah, bagaimana, apa sih konklusinya seperti ini, Ibu? Jika saya minta Ibu Bapak membuka, apakah Ibu Bapak akan membuka tangan itu? Ya, meskipun saya paksa. Ibu, buka dong tangannya, kepalanya. Oke. Kepala tangannya silakan dibuka. Apakah Ibu akan membuka kepalan itu jika itu berisi benda yang sangat berharga? Ya, kemungkinan akan ada 2. Ada yang Ibu merasa kekeh, tidak mau membuka kepalan itu. Kenapa? Karena Ibu merasa ini barang berharga yang patut dipertahankan. Namun ada juga orang yang akan membukanya. Kenapa? Karena dia itu terbujuk rayu. Oh, saya akan berikan Ibu hadiah. Oh, saya akan berikan Bapak hadiah jika Ibu Bapak memberikan membuka kepalan tangan ini. Ini apa sih Tuhan? Implikasi dalam pembelajaran materi saat ini. Begini Bapak. Ini sesuai dengan teori kontrol. Ibu yang memegang kontrol ini. Jadi ibu yang memegang kontrol kendali dari tangan ini. Gitu. Ibu mau membuka kontrol tangan ini, ibu yang mau mengendalikan kontrolnya. Jika ibu Bapak merasa bahwa ibu ini ini benda yang harus saya pertahankan, ibu yang mengontrolnya. Inilah yang kita pelajari disebut dengan kontrol, ya, posisi kontrol. Ya, karena kita sendiri yang mengontrol. Ya, selama ini kita selalu berpikir bahwa guru itulah yang mengontrol murid. Nah, ini ilusi-ilusi yang perlu kita ini kita temukan sehari-hari dalam pergaulan kita selaku guru. Selama ini kita berilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan menguatkan karakter. Jadi ilusi bahwa kritikan itu akan membuat orang merasa bersalah. Ya, kemudian ini ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif bermanfaat. Kemudian lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini pendidikan andragogi, Bapak ya. Jadi dalam materi ini kita akan melihat posisi kontrol kita. Ini ilusi-ilusi yang kita sering lakukan selaku guru, Bapak ya. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa siswa, memaksa siapapun. Nah, seperti apa sih posisi kontrol kita? Jadi Bapak, paradigma ini adalah sesuai dengan teori behaviorisme, yaitu stimulus dan respon, teori kontrol.
Ya, stimulus responnya seperti kepalan tangan Ibu Bapak tadi, ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, jadi itulah seperti guru itu, seperti itu kita ya, mencoba mengubah orang, mengubah siswa supaya berpandangan sama dengan kita. Ya, dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Itu seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang apa namanya? tentang dunia ini ya. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Ini stimulus responnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, Ibu Bapak. Itu perlu diketahui. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda sebenarnya selaku guru tidak bisa mengontrol orang lain. Karena Anda sendiri sebenarnya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak bisa sebenarnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi, konsensif menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, ini yang perlu kita konsepsi adalah bagaimana cara mencari win-win solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Nanti akan kita rujuk lagi di sini bagaimana kasus-kasus kita dalam menangani siswa, Ibu Bapak. Ini masih teori aja. Nah, Ibu Bapak, kita selalu berbicara tentang disiplin kepada siswa kita. Disiplin ditegakkan. Ya, tapi kita perlu tahu apa sih disiplin itu sebenarnya, Ibu Bapak. Jadi pada kesempatan diseminasi ini saya akan sampaikan bahwa disiplin itu adalah belajar. Intinya disiplin itu adalah belajar, Ibu Pak. Belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya. Sebenarnya disiplin itu sebenarnya untuk menggali potensi kita, potensi anak-anak kita. Ya, bukan untuk memaksa mereka, tapi ini sebenarnya untuk menggali potensi apa ya yang ada di dalam mereka. Itu sebenarnya makna dari disiplin. Jadi, namun dalam budaya kita, disiplin itu sudah berubah maknanya menjadi sesuatu yang sifatnya memaksa yang harus dilakukan oleh orang lain. Ya, Ibu Bapak, seperti ini yang terjadi saat ini ya. Oke. Nah, jadi Ibu Bapak, lanjut kita akan seperti ini. Ini sifatnya umum. Di Indonesia ini sifatnya umum karena disiplin itu dianggap, ayo kamu ini harus begini. Harus patuh dengan saya. Itu yang terjadi kita di negara kita ya. Dan jadi artinya akhirnya terjadi begini, disiplin itu artinya membuat orang tidak nyaman. Bukan membuat orang merasa dihargai dengan adanya disiplin. Karena kata disiplin itu sebenarnya lah bagaimana cara kita itu menghargai, bagaimana cara kita itu menuntun mereka untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperti itu sebenarnya. Itu sebenarnya Ibu Bapak ya maknanya. Nah, Ibu Bapak, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Ya, disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, Ibu Bapak. Ya, mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi ini penting sekali, Ibu Bapak, mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya adalah, ini sangat penting sekali, selanjutnya adalah bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik supaya anak kita itu mengikuti disiplin diri. Karena disiplin diri itu yang paling penting. Nah, kita mulai dari nilai-nilai kebajikan. Setiap kita berbicara disiplin, kita mulailah dari nilai-nilai kebajikan, Ibu Bapak. Peduli, rajin, rasa hormat, tanggung jawab, kebahagiaan, kesantunan, kebersihan, komitmen, baik hati, bijaksana. Ya, jadi ini perlu diketahui oleh teman-teman kita. Oke. Kedermawan, harga diri, kedamaian, keteguhan hati, dan lain sebagainya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Namun dalam profil pelajar Pancasila, seperti yang kita laksanakan hari ini, tentang implementasi kurikulum Merdeka Mengajar, itu ada 6 elemen dari kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bergotong royong, kreatif, bernegara kritis, mandiri, beriman, dan berkebinekaan global. Ya, Ibu Bapak. Jadi, sebenarnya inilah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita pahami sebelum kita melaksanakan disiplin sebenarnya ya. Nah, lanjutlah teori motivasi perilaku. Ya. Ketika kita melaksanakan disiplin, itu sebenarnya kita perlu Pak Made nanti ada sesinya Pak Made. Jadi ini masih saya kasih teori Pak Made ya. Oke. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan itu, hukuman dari kedisiplinan itu, jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, kemudian ada motivasi eksternal ini juga. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang saya akan dapat lakukan apabila saya melakukannya? Ini adalah motivasi perilaku manusia secara umum. Motivasi eksternal. Oke, lanjut.
Ini motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Sebenarnya motivasi internal itu sebenarnya bagaimana cara kita disiplin diri untuk menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa ketika saya akan melakukan disiplin ini. Nah, inilah teori motivasi perilaku eksternal dan internal, Ibu Bapak. Baik. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah keterkaitan dengan Ki Hajar Dewantara. Oke. Jadi beliau itu mengatakan bahwa disiplin itu adalah merdeka, yaitu merdeka yang tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga kita cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kita harus cakap atau pintar dalam memerintah diri kita sendiri. Seperti itu Bapak ya. Nah lanjut. Nah inilah budaya positif. Budaya positif itulah kita mulai dari kesepakatan di kelas. Kesepakatan di kelas. Jadi ibu bapak yang pada kegiatan ini ditunjuk jadi wali kelas, itu sangat penting sekali. Sebenarnya tidak hanya wali kelas, tapi semua guru itu sebenarnya perlu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Apa sih yang disepakati dengan anak-anak ketika kita mengajar? Contoh mengajar bahasa Inggris, anak-anak sepakat ketika kalian itu belajar bahasa Inggris jangan ribut, ya. Kemudian kalau ke toilet minta izin pakai bahasa Inggris, ya itu adalah kesepakatan. Ya kesepakatan itu kita buat, semua guru membuat kesepakatan sehingga akan menjadi keyakinan kelas. Kelas itu akan menjadi yakin bahwa ketika saya minta izin keluar, ketika saya akan ke toilet untuk pipi sebenarnya itu saya harus minta izin. Akhirnya itu akan menjadi budaya positif, lingkungan positif inilah yang akan menjadi budaya Ibu Bapak. Jadi kemudian seperti menyapa, jadi kita kesepakatan kelas dulu anak-anak, kita sapa dengan mohon maaf ya, Om Swastiastu, good morning, very good morning everybody. Jadi itu kita mulai dari kesepakatan itu sehingga menjadi keyakinan. Jadi lingkungan kita, sekolah kita itu menjadi positif. Dari budaya positif senyum sapa itulah akan menjadi budaya SMA Negeri 2 Banjar, budaya sekolah kita Ibu Bapak. Nah, kita lanjut ke sini. Bagaimana caranya ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Ya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Jadi Ibu Bapak, kenapa sih harus ada keyakinan kelas? Kan kita sudah ada peraturan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Oke. Bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M ketika kemarin ada COVID? Ya, saat ini juga masih ada pandemi COVID, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ya, mengikuti pelatihan. Ya, itu adalah sebenarnya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik sebenarnya peraturan-peraturan itu. Jadi ini kembali ke keyakinan kita ya untuk sebenarnya untuk menggerakkan seseorang supaya mereka memiliki motivasi untuk mengikuti aturan ini ya, mengikuti peraturan-peraturan ini. Ya, itulah alasannya kenapa adanya peraturan ya, Bapak, adanya peraturan. Nah, selanjutnya adalah contoh keyakinan kelas. Jadi Pak Made mohon maaf karena ini masih penyajian, nanti ada sesi tanya jawab Pak ya. Jadi contoh keyakinan kelas, ya contoh keyakinan kelasnya. Nah, jika Ibu Bapak ingin membuat keyakinan kelas, sebenarnya begini, tidak usah susah-susah membuat kesepakatan kelas Ibu Bapak. Seperti ini ya, kalau Ibu Bapak ya, kembalikan barang ke tempatnya, oke, bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu belajar saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, saling menghormati. Bergantian menunggu giliran untuk menjawab soal, itu menghormati orang lain, berempati. Menggunakan masker, itu untuk kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor dengan tertib, itu adalah untuk keselamatan. Inilah keyakinan kelas. Ya, Ibu Bapak. Nah, kemudian bagaimana contoh keyakinan kelas? Ini adalah contoh keyakinan kelas yang bisa kita tumbuhkan di kelas kita, Ibu Bapak. Ya. Yang pertama adalah selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap tugas yang diberikan, dan senantiasa membantu. Ini adalah contoh keyakinan. Ya. Kemudian ini contoh yang lain. Nah, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu bahagia, oke, bahagia. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi seperti inilah keyakinan kelas yang kita bisa
praktekkan dalam membentuk sebuah kesepakatan di kelas kita. Nah, nanti ada contohnya, Bapak. Contohnya. Nah, di sini adalah kesepakatan kelas ya, Bapak. Ini contoh kesepakatan kelas yang kita bisa contohkan seperti apa. Nah, ini adalah namanya kayak stick note ya. Stick note itu yang kita bisa tempel-tempel, yang kita bisa dapatkan informasinya dari siswa. Apa sih yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran ini? Ya, ini pendapat-pendapat ini muncul dari siswa, Ibu Bapak, dari siswa, bukan dari kita. Kita gali informasi-informasi kesepakatan ini dari siswa kita. Dari siswa kita, Ibu Bapak, dari siswa kita. Ya. Jadi ini tidak kita yang menyampaikan, tapi kita gali dari siswa kita sendiri, Ibu Bapak ya. Oke. Nah ini. Oke. Seperti ini Bapak ya. Ini. Nah, kalau Pak Budi sudah melaksanakannya, oke. Saya akan kasih videonya ya, videonya. Oke. Videonya seperti apa? Oke. Nah, ini video keyakinan kelas bahasa 2 ya. Nah, ini saya lakukan di kelas bahasa 2 kemarin. Jadi mereka itu, anak-anak saya itu, kelas bahasa anak-anak kita itu, kita minta mereka untuk ya menempel stick note seperti ini. Itu kita gali, Bapak. Kita gali seperti ini. Ya, kita gali, mereka menempelkan apa sih keinginan guru itu harus bagaimana, teman saya harus bagaimana, saya sebagai siswa harus bagaimana. Di sini ada siswa, teman Anda, dan guru. Jadi mereka itu kita minta kesepakatan di sini. Guru itu harus bagaimana? Oh, Pak Budi harus begini. Teman saya harus begini ketika belajar bahasa Inggris. Seperti ini namanya menumbuhkan keyakinan atau kesepakatan kelas dulu. Kita gali dari anak-anak kita, Ibu Bapak. Kita gali dari anak-anak kita. Ya, ini contohnya, Ibu Bapak. Ini contoh kontekstual. Ya, contoh kontekstual. Anak-anak akan menempel seperti ini, Bapak. Menempel ya, menempelkan. Ya. Nah, jadi kemudian seperti apa tindak lanjutnya? Nah, nanti tindak lanjutnya seperti ini, Bapak. Oke, tindak lanjutnya seperti ini. Ya, kita buat kesepakatan. Cuplikannya sebentar ya, mohon maaf Pak ya, karena saya tidak berikan cuplikan yang panjang. Ya. Nah, ya seperti ini Pak. Ya, jadi itu cuplikan pendek. Bagaimana saya membuat kesepakatan dengan anak-anak. Ya, anak ini contoh di kelas 11 bahasa. Seperti itu. Jadi kita munculkan kesepakatan itu dari siswa kita, kita gali. Karena harus muncul dari motivasi internal mereka. Motivasi internal mereka itu digali dengan cara apa? Ya, digali ini dari komunikasi ini, dari kegiatan ini, Bapak ya. 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 Oke. Ya, seperti ini contohnya Ibu Bapak ya. Jadi ini adalah merupakan mungkin budaya baru di sekolah kita, atau teman-teman ada yang sudah pernah melaksanakan. Oke, luar biasa sekali. Tapi ini yang perlu kita gali lebih dalam lagi di sekolah kita, membuat kesepakatan kelas. Meskipun tidak pakai sticky note atau tulisan kertas saja boleh, Ibu. Tidak masalah, ini hanya cara saja, cara penyampaian saja, Ibu Bapak ya. Oke. Nah, lanjut. Oke. Oke. Oke, ini sudah ya. Nah, selanjutnya adalah saya akan informasikan tentang apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah kesepakatan itu pasti ada konsekuensi, ada hukuman, ada restitusi ya. Jadi disiplin itu sebenarnya bermakna positif sekali, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi ya. Nah, hukuman itu bersifat satu arah dari guru yang bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Dan di sini pada pihak siswa itu akan merasa tersakiti sebenarnya oleh suatu perbuatan atau kata-kata seperti itu Bapak ya. Nah, disiplin itu dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi disiplin itu sebenarnya sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itulah disiplin sebenarnya. Dari kesepakatan yang kita buat tadi sebenarnya. Di kelas kita itu bentuk bagaimana cara membuat siswa itu menjadi disiplin ya dengan cara membuat kesepakatan.
Ya, kalau hukuman itu ya kamu ini begini, itu satu arah. Ya, satu arah Ibu Bapak. Jadi kalau anak murid tersakiti oleh suatu perbuatan itu mereka akan tersakiti sebenarnya ya. Bagaimana sekarang caranya menumbuhkan supaya mereka disiplin diri? Ya, caranya adalah membuat kesepakatan. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Siapa tahu Ibu Bapak menemukan siswa yang bermasalah, ya itu kita bisa perbaiki sebenarnya dengan cara membuat mereka sadar diri dan mencari solusi dari apa yang mereka lakukan. Itu namanya restitusi, Bapak. Sehingga dengan mereka sadar diri, mencari solusinya sendiri, mereka nanti memiliki karakter yang kuat. Itu teorinya Gosen 2004. Jadi seperti ini Bapak ya. Ini peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini sudah tadi ya saya sampaikan. Oke, lanjut saja. Nah, coba Ibu Bapak pilih ya, Ibu Bapak pilih. Kira-kira ini termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Ya, coba Ibu Bapak ya yang hadir mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat sekolah. Saya tidak terlambat sekolah. Karena terlambat sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena sudah terlambat hadir di sekolah. Ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke. Kemudian lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya, yang pernah kemarin kita temukan ya sehari-hari seperti ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi, Bu Bapak, apakah ini adalah konsekuensi atau hukuman? Ya. Kalau push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, apakah dia termasuk konsekuensi atau sanksi, Bapak? Oke, ada yang bisa memberikan gini. Oke, silakan open mic Ibu Bapak, silakan. Siapa kira-kira yang bisa oke, Pak Putu Sudikarya silakan. Oke, open mic silakan Pak Putu Sudikarya. Silakan open mic Pak Sudikarya. Yang nomor 1 merupakan konsekuensi, Pak. Konsekuensi. Oke. Kenapa konsekuensi, Pak Sudi? Karena ada feedbacknya kepada murid. Pada murid ya, oke. Kalau yang kedua lari meliling lapangan basket? Kalau yang kedua hukuman, Pak. Hukuman ya, oke. Karena melanggar peraturan ya, oke. Betul. Karena hukuman sanksi. Kalau yang ini push up, bagaimana push up? Ini push konsekuensi. Up, kalau menurut saya sih hukuman, Pak. Hukuman, baik. Ya, kemudian ini menggantikan kertas tugas yang teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena sudah menggantikan dia. Oke, baik. Ada feedback kebaikannya. Ya. Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bagaimana? Konsekuensi karena ada perbuatan baik di sana. Oke, baik. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian. Ini apa nih kira-kira? Konsekuensi? Menurut saya sih hukuman, Pak. Hukuman, baik. Lari meliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena itu mengarah kepada pembelajarannya, pelajaran PJOK. Makasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang lain mau memberikan pendapat? Mungkin Bu Desa Inten atau yang lain silakan. Apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Oke. Ada yang mau memberikan pendapat? Silakan. Oke. Oh. Ya. Oke. Oke, Pak di kelas ya. Apa-apa. Oke, baik. Silakan lanjut saja. Oke, ini jawabannya. Sudikarya, Pak Sudikarya lihat hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Jadi, Ibu Bapak, terima kasih Pak Putu Sudikarya sudah memberikan pendapat. Jadi, mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu adalah hukuman. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman, diberikan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu adalah hukuman, karena peraturan. Push up 15 kali itu juga hukuman. Hukuman itu, ya. Nah, konsekuensinya yang ini membersihkan tumpahan, menggantikan kertas tugas teman, itu adalah konsekuensi. Nah, yang ini adalah hukuman. Ya, membuka sepatu itu hukuman. Kalau konsekuensi ini terlambat 10 menit karena ini kesepakatan
antara guru PJOK dengan siswanya. Ya, jadi Bapak hukuman itu sifatnya melanggar peraturan ya karena sudah ada ya aturannya. Kalau konsekuensi ya karena kamu melakukan ini, Sona menggantikan kertas tugas mencoret-coret itu konsekuensi ya. Akibatnya kamu begini gitu ya. Nah, baik, terima kasih Pak Sudikarya. Kita lanjut ini. Perbedaan hukuman, konsekuensi, sanksi ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Tadi siswa disuruh berlari kan menyakitkan itu. Ya. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak akan membenci kedisiplinan akhirnya. Paksaan, ini paksaan, dipaksa. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk ya. Kemudian ini, anak belajar untuk menyembunyikan, akhirnya beberapa anak itu akan berusaha untuk sembunyi karena takut dihukum. Marah, merasa salah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini yang saya dapat ya dari mengikuti pembelajaran tentang budaya positif ini. Konsekuensi itu seperti apa sih? Sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Anak juga merasa dihargai disiplinnya. Ada stimulus, ada tanggapan. Mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan dibuat merasa nyaman, tidak nyaman dalam waktu sebentar ya. Diasingkan untuk sementara. Sebenarnya begitulah konsekuensi. Sebenarnya hampir mirip-mirip sih. Tapi memang hukuman itu lebih sifatnya memaksa, memberi hukuman. Oke, baik. Nah, kenapa sih anak itu melanggar? Kenapa sih anak itu menyimpang? Intinya begini, anak itu menyimpang atau melanggar karena adanya kebutuhan dasar yang belum mereka belum mereka penuhi. Apa sih kebutuhan dasarnya? Kebutuhan ini. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kenapa sih siswa kita itu bolos mau makan ketika jam pelajaran? Karena mereka itu belum makan. Kenapa anak itu mengantuk ketika proses pembelajaran? Ya karena anak itu ketika kemarin mungkin membantu orang tuanya bergadang memetik cengkeh atau petik cengkeh sampai jam 1 malam, jam 1 pagi. Itulah kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ya, kalau itu tidak dipenuhi mereka akan memberontak seperti itu. Nah ini kenapa sih anak itu berperilaku gerang-gerang itu motornya ini? Kenapa dari kita itu seperti mencari perhatian? Karena apa? Karena rasa kasih sayang yang kurang, rasa diterima itu kurang, love and belonging-nya kurang. Itu yang banyak terjadi di antara kita, di antara anak kita, Ibu Bapak ya. Kemudian kebebasan freedom. Anak itu di rumah terkekang, kemudian mungkin broken home. Itulah mereka akhirnya menyimpang. Jadi mereka itu menunjukkan eksistensinya seperti itu, ya dengan menunjukkan freedom, kebebasan seperti itu. Nah, ada beberapa anak juga ingin menunjukkan kesenangan, having fun dia, ya, karena mereka itu kekurangan kesenangan, kebahagiaan di rumah. Kemudian penguasaan power. Beberapa anak itu ingin merasakan bahwa ini loh saya ingin berkuasa. Makanya mereka beberapa membentuk geng seperti itu karena mereka pinginnya menunjukkan penguasaan, power. Ya, anak-anak itu kenapa mereka membuat kelompok-kelompok geng-geng itu, kelompok ini, kelompok A, kelompok B, ya, karena mereka ingin menunjukkan kekuasaan. Saya yang berkuasa di sini. Itu powernya yang ditunjukkan seperti itu di sini. Ya, Bapak, ya. Kebutuhan dasar ini yang perlu mereka kurang seperti itu. Nah, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, yang intinya adalah dasar sekali adalah bertahan hidup ya. Oke. Nah, Ibu Bapak, oke. Saya akan lanjut karena waktunya hanya 1 jam untuk diseminasi dan sisanya kita diskusi. Dan di mana sih posisi kita selaku guru ketika memberikan hukuman, ketika kita menemukan, bukan hukuman, ketika kita mendapatkan posisi siswa melakukan kasus, ya, melakukan kasus atau berperilaku menyimpang. Di mana sih posisi kita selaku guru? Nah, coba perhatikan Ibu Bapak. Kira-kira Ibu Bapak selama ini jadi guru, saya juga menjadi guru, sebenarnya kita semua menjadi guru, di posisi manakah kita berada ketika kita menemukan siswa kita bermasalah? Oke. Coba kita mulai dari ini. Posisi kontrol. Nah, posisi kontrol. Jadi Ibu Bapak, oke, posisi kontrol selama ini itu kebanyakan kita itu berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum. Ciri khasnya apa? Menghardik.
suara keras-keras, menunjuk-nunjuk, ya, kamu ini, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Nah, ini seperti inilah. Dari kita semua, hampir saya juga seperti itu, ya. Saya juga seperti itu, mengabdik keras-keras suaranya, ya. Karena kita itu posisinya adalah sebagai penghukum, memberi hukuman, ya. Hasilnya adalah siswa itu akan pemberontak, mendendam, menyalahkan orang lain, ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ibu bapak kira-kira pernah enggak ibu bapak posisi kontrolnya sebagai pembuat orang merasa bersalah? Biasanya di sini banyak ya ibu-ibu ya, saya juga pernah melaksanakannya, memberikan ceramah ke anak-anak. Satu hari itu di pertemuan itu saya isinya ceramah semua. Nah, saya ceramai semua anak-anak. Itu artinya kenapa? Karena saya ingin membuat mereka itu merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Akhirnya yang terjadi adalah anak-anak itu akan menyembunyikan, menyangkal dia berbohong. Ya, seperti itu Bapak. Kemudian ini, sebagai teman, adakah dari kita selaku guru itu memposisikan diri kita itu selaku teman? Ya, ada ya Bapak, pasti ada. Kita menjadi teman. Ya, ini artinya apa? Jadi membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Lakukan untuk ibu, lakukan untuk ibu. Ya, tolong jaga nama baik ibu. Akhirnya yang terjadi anak tersebut akan tergantung dengan kita. Kalau ibu bapaknya tidak ada, wah ibu bapak ini tidak ada, ya itu sebagai teman. Nah, kemudian sebagai pemantau. Ini biasanya menghitung dan mengukur berdasarkan peraturan. Ini dia pakai undang-undang, dia pakai undang-undang peraturan tertentu. Apa peraturannya? Kamu melanggar ini aturannya loh. Kamu begini, kamu anak kamu melanggar aturan poin ini, pasal ini kamu dilanggar. Nah, itulah sebagai pemantau sifatnya. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Lihat ini peraturannya. Kamu melanggar pasal ini loh. Poin ini yang kamu langgar. Nah, biasanya dia anak-anak akan menyesuaikan bila diawasi. Mereka kalau ada pengawasan, mereka akan, oh tertib, ada pengawas, ada pengawas. Ada guru, ada guru. Nah, itu mereka akan seolah-olah merasa tertib ya. Nah, ini mungkin yang tumben atau baru ya. Ya, manajer. Saya baru sadar ada posisi yang namanya manajer. Mohon maaf, saya sedang belajar, Ibu Bapak. Jadi ternyata ada posisi kontrol diri selaku guru namanya manajer. Nah, pertanyaan seperti ini. Apa yang kita yakini, anak-anak? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Pasti ada yang kamu ingin ini kan ya. Lakukan ya. Oke. Kenapa kamu melakukan ini? Apa yang sadar enggak? Ada pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, sebenarnya ada pertanyaan yang menggugah perasaan siswa kita itu untuk memperbaiki dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara keyakinan kelas tadi, kesepakatan kelas, kesepakatan antar siswa. Apa yang kita yakini anak-anak? Apa yang kamu yakini tadi tentang kelas ini? Ya, oh maaf Pak, saya nanti akan anak seperti nanti saya akan praktekkan seperti apa. Kalau kamu meyakini, bisakah kamu memperbaiki? Jadi di sini, sebagaimana kita minta anak untuk memperbaiki dirinya sendiri. Bukan kita memberikan solusi, kamu seharusnya begini loh. Tapi bagaimana cara meminta supaya anak itu sendiri yang kita gali supaya mereka sendiri untuk memperbaiki dirinya. Ya, seperti ini. Nah, tujuannya apa? Menguatkan watak dan karakter siswa kita. Saya akan tampilkan contohnya Ibu Bapak nanti. Nah, pengukum itu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang lama. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, coba tanya Ibu Bapak selaku guru, saya juga bertanya pada diri saya sendiri, refleksi diri, bagaimana perasaan murid jika guru berbicara seperti itu? Ya, Bapak, kemudian akibatnya apa? Kemudian murid akan marah, mendam, agresif. Bila jadi terjadi tadi itu bisa saja, bisa saja Ibu Bapak, ya, bisa saja terjadi seperti ini. Murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Mereka emosi. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil akan menggores kendaraan tersebut, motoran kita ya dengan paku. Ini pernah terjadi, Ibu Bapak, ya, seperti ini. Nah, pembuat orang merasa bersalah. Nada suara biasa memelas. Kita sering seperti ini, Bapak. Saya juga sering seperti ini di kelas, memberi ceramah ke anak-anak. Jadi anak akan terlihat lesu, lemah, merunduk seperti itu. Kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu kamu kecewakan sekali. Nah, ini ceramah-ceramah ini posisi kita sebagai pembuat siswa itu merasa bersalah. Ya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa bersalah menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Kadang-kadang lebih berbahaya, Ibu Bapak, malah lebih berbahaya daripada penghukum. Karena emosi mereka jika sebab diberikan ceramah itu mereka akan menendam dalam hati, memendam dalam hati, menendam perasaan itu. Dia tidak seperti murid diberikan hukuman oleh guru, dia akan meluapkan amarahnya dengan cara negatif. Tapi kalau murid yang tertekan seperti ini, akan mereka meletus marahnya suatu ketika dan bisa menyakiti diri orang lain, bahkan dirinya sendiri, Bapak. Nah, beberapa dari kita, saya juga sendiri pernah merasa ingin memposisikan diri sebagai teman. Ramah, akrab, bercanda dengan siswa kita, merasa dekat dengan siswa kita, merapat pada murid, bertanya, senyum jenaka, ayo. Ya. Inilah posisi teman. Ini banyak juga dari kita, saya sendiri juga pernah sebagai posisi sebagai teman. Nah, nanti Bapak guru bantu loh, seperti ini, sambil senyum-senyum. Apa yang terjadi konsekuensinya? Murid akan senang dengan dan akrab dengan guru ini. Termasuk dampak yang positif hanya jadi si negatif adalah mereka itu berantem dengan guru jadinya. Bila ada masalah mereka akan mencari guru tersebut. Jika guru tersebut tidak ada, mereka akan bingung. Nah, karena ini juga hanya berlaku untuk satu guru, belum tentu berlaku untuk guru yang lain masalahnya. Belum tentu berlaku untuk guru yang lain. Ya. Nah, ini pemantau. Biasanya Ibu Bapak, kita juga sering, saya juga pernah jadi pemantau ya. Kamu terlambat 15, lihat peraturan sekolah kita. Kamu melanggar poin A. Kamu harus dihukum seperti ini. Ya, konsekuensinya seperti ini. Ini pemantau karena dia menggunakan peraturan sebagai landasan memberikan hukuman. Ya, oke. Nah, selanjutnya apa akibatnya ya? Murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan atau marah. Tidak, karena dia hanya berpatokan pada peraturan. Ya. Guru tetap harus monitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas atau hukuman karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Jika Ibu Bapak Pak Sagita tenang ada materinya. Jika Bapak tertarik sekali dengan materi ini. Terima kasih Pak Sagita. Oke, baik. Ini jujur Pak, Ibu Bapak hadirin yang bisa hadir hari ini, manajer. Nada suara tulus, bahasa tidak kaku, mendekat dengan murid. Adi, apakah kamu mau tahu jam berapa sekarang? Jam 7, Pak. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki? Cuma di sini kita hanya berusaha memperbaiki supaya anak itu memperbaiki dirinya. Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah lagi kalau kamu terlambat hadir? Tidak, Pak, saya bisa hadir waktu. Jadi di sini kita berupaya menggali pendapat itu dari anak itu sendiri. Jadi kita menghargai usaha yang mereka upayakan untuk supaya tidak terlambat seperti itu, Bapak, ya. Memperbaiki dirinya. Ya, nah dalam posisi manajer ini, guru itu sebenarnya ini susah sih, menjadi tulus, tidak perlu marah, tidak perlu menurunkan suara, apalagi meniup, berkacak pinggang, bersekah, suara menyesal, tampak sedih, atau bercanda gurau seperti sahabat teman, ya, atau bukan membahagiakan guru, tapi bagaimana ya? Bila guru menjadi fungsi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya, ya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan. Ini di dalam posisi manajer, kita mengembalikan itu kepada siswa untuk mencari solusinya. Kamu berbuat ini apa? Sebenarnya kita ini sudah melaksanakan posisi manajer, Ibu Pak, saya percaya. Kita sebenarnya sudah melaksanakan posisi manajer, tapi kita baru tahu ternyata ada namanya posisi kontrol sebagai siswa, sebagai guru namanya manajer. Ya, kita ajak murid kita itu sendiri mencari solusi dari perilaku mereka itu. Nah, ini namanya segitiga restitusi, Bapak. Segitiga restitusi. Ya. Tahapannya adalah menstabilkan identitas. Kita bisa berikan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan inilah. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, lanjut ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu berbuat seperti itu, kan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini kalimat-kalimat umum ya. Nanti ada kalimat yang bisa kita praktekkan. Nah, lanjut ke menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, Winda? Keyakinan kelas apa yang kita sepakati, Yoga? Kamu sepertinya ingin menjadi apa sih? Ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, seperti ini. Ini adalah kalimat-kalimat tanya yang kita bisa tanyakan untuk menangani kasus yang dialami oleh siswa kita yang menyimpang.
Namanya segitiga restitusi. Mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi Bapak ini namanya segitiga restitusi. Ya, mungkin ini pengetahuan baru, tapi kita sudah melaksanakannya sebenarnya. Kita sudah melaksanakannya, Ibu Bapak ya. Nah, untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak merasa, ini sebenarnya ini, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri sendiri. Seperti ini, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak, Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa salah, saya yang salah, Anda yang salah, anak yang salah. Tapi Ibu, Bapak lebih tertarik bagaimana cara menyelesaikan masalah yang kamu alami. Kenapa kamu melanggar peraturan ini? Kenapa kamu melakukan perilaku menyimpang? Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas, Ibu Bapak. Kemudian ini, membantu siswa tindakan tahapan lanjutlah validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang harus dipenuhinya. Pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk power, freedom, love, belonging, fun, and survival. Nah, kita bisa berkata sini, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, ini. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Ya, inilah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini tahapan ketiga. Sebenarnya tahapan ketiga ini sebenarnya untuk menggali supaya anak itu mencari solusi sendiri. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai kebajikan yang mendasari manusia. Seperti ini. Apa nilai yang kita percaya anak-anak di sekolah ini, di kelas ini? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih anak? Kamu ingin menjadi seperti anak seperti apa sih? Nah, apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan seperti ini, kamu ingin menjadi apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, ini adalah akan keyakinan Ibu Bapak. Nah, inilah kasus. Kasus Ibu Bapak ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah, di depan pintu kelas. Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Ini, Pak Lukman, ini kasus kedua. Ya, lanjutan kasus tersebut. Pak Lukman bertanya pada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang warna sepatu Sabrina? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain itu tidak mungkin kembali pulang karena jarak rumahnya itu jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras bahwa itu melanggar peraturan sekolah. Ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Kamu sudah terlambat. Salah pula menggunakan warna sepatu. Segera buka sepatu kamu. Ya, ini adalah posisi apa sih yang diambil oleh Pak Lukman ini ya. Kemudian Sabrina minta maaf dan memohon-mohon kepada Pak Lukman akan supaya tidak dihukum dan berjanji tidak mengulang. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu ya. Sekarang copot sepatumu. Silakan copot sepatumu. Seharian dia tidak berani. Akhirnya terjadi Sabrina itu mencopot sepatunya dan dia itu tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Lebih banyak diam di kelas tanpa sepatu. Nah, sebenarnya Ibu Bapak, kita belajar analisis di sini. Dalam kasus itu apa yang diambil oleh posisi Pak Lukman? Bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang harus dilakukannya? Kira-kira bila Ibu Bapak sebagai kepala sekolah, oke sebagai kepala sekolah, ya bagaimana cara Ibu Bapak menangani kasus seperti itu? Sebenarnya ini kompleks sekali Bapak ya. Nah, baik karena ini waktu, saya akan berikan contoh seperti apa sih pandangan siswa dengan segitiga restitusi. Saya akan tampilkan sebuah video ya, kasus-kasus seperti tadi dan bagaimana cara menanganinya. Ini secara kontekstual ya. Ya. Baik. Coba disimak kasus-kasus yang saya berikan ya.
Nah, ini skenario pertama. Siswa yang melanggar peraturan sekolah. Terlambat sekolah dan menggunakan sepatu. Coba. Mana? Kemana? Mana? Kemana? Mana? Ini, rekam. Nah, kita lanjut ke skenario 2. Siswa tidur di kelas saat jam pelajaran berlangsung, ya ini. Ya. Ya, ya, ini merasa dibully ya. Ah. Nah,
Ya, jadi Ibu Bapak, itu ada contoh bagaimana cara melaksanakan restitusi, segitiga restitusi, Bapak ya. Oke. Jadi Ibu Bapak, baik, Ibu Bapak. Jadi ini contoh perlakuan apa namanya? eh, ya, baik. Jadi Ibu Bapak, jika ada sesi pertanyaan, silakan. Saya buka sesi pertanyaan sebentar aja, karena ini sudah 1 jam pengisian diseminasi. Jadi terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir hari ini, 27 participant. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya buka sesi 2 slot pertanyaan aja. Oke, baik. Mungkin yang lain mau bertanya, silakan. Ya, Pak Gede Kartiase mau bertanya, silakan. Pak Dewa, silakan. Bu Putri Aryasih, silakan Bu Putri. Oke. Ya. Silakan open mic Bu Putri ya. Baik, izin bertanya Pak Budi. Ya, Bu Putri. Oh, Bu Putri apa Pak Sudikarya ini? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Pak Sudikarya. Izin menanyakan terkait materi yang tadi, Pak. Ya. Misalkan pada saat siswa itu berbuat salah, atau dia tuh pada saat jam pelajaran itu dia tuh tidak bisa menjawab soal yang telah kita berikan. Nah, apakah itu pada saat dia tidak bisa menjawab soal yang kita berikan, kita mengatakan dia sebab kamu bodoh, apakah itu benar apa tidak, Pak? Menurut Pak gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Sudikarya. Jadi saat ini kita di depan sekolah kita itu, terutama di lapangan sekolah, itu terpampang besar sebuah tulisan stop bullying. Ya. Jadi kata-kata yang sifatnya kamu bodoh, stupid, ya itu adalah sebuah kalimat yang verbal, hukuman verbal yang merendahkan sebenarnya kualitas diri siswa kita, ya, kualitas diri siswa kita, dan itu sifatnya bullying. Jadi kita perlu menghindari. Sebenarnya jangan menggunakan kata kamu bodoh, tapi pergunakan kata yang lain yang lebih relevan. Mungkin kamu ada masalah, apa yang bisa Pak bantu? Ya, itu adalah kata-kata yang bisa gunakan. Kamu tidak bisa menjawab ini, kenapa? Ya, tidak bisa Pak, pasti ada alasan. Oke. Jadi kita hindari kata-kata verbal yang sifatnya apa? Membuat siswa kita itu merasa tertekan, harga diri menurun. Jadi kita bagaimana mengupayakan supaya anak kita itu merasa dihargai. Jadi hindari penggunaan kata-kata sifatnya membuli atau perundungan seperti itu. Terima kasih Pak Sudikarya. Oke, jadi Ibu Bapak itu aja. Kalau ada pertanyaan silakan Bu, karena ini sesi sudah 1 jam. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk yang tertarik dengan materi ini, saya akan berikan tadi Pak Sagitarius dari SMK Negeri 1 Singaraja ikut join. Kemudian Pak Bijek dari SMA Negeri 1 Baturiti, terima kasih sudah join. Kemudian Bapak lagi satu Pak Mardearte itu dari Tabanan ya, sudah join kegiatan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi pada kegiatan ini, diseminasi kegiatan budaya positif. Sebenarnya begini, budaya positif ini itu adalah kita belajar bagaimana menciptakan dan membersihkan diri ketika kita menghadapi kasus-kasus yang dilakukan oleh siswa kita. Jadi saya sendiri selaku narasumber diseminasi kegiatan hari ini,
mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan jika bersedia, silakan Ibu Bapak open kamera supaya ada dokumentasi kegiatan hari ini. Silakan Ibu Bapak yang berkesempatan untuk open kamera. Oke, silakan. Ya. Terima kasih sudah mendukung kegiatan ini, Pak Made Deata. Terima kasih Pak Made dari jauh-jauh bisa hadir pada kegiatan ini. Ya, Pak Mutu Micana, Bu Novi Aryani, Pak Eli, makasih banyak Pak Eli. Ya, oke, saya tutup kegiatan ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih sudah bersemai dengan saya 1 jam. Mohon izin pamit ya Ibu Bapak, silakan kembali ke aktivitas masing-masing. Terima kasih atas dukungannya. Oke, assalam. Konsumsinya ambil di masing-masing tempat ya. Oke, terima kasih. Sudah off record. Konsumsi tanpa Terima kasih. Tahu nggak?